orang sejauh ini kan banyak mendefinisikan entrepreneur tuh punya bisnis, terus Mm, dia punya portfolio bisnis gitu ya. Sebetulnya dalam mm. terminologinya si Robert Kiyosaki itu yang sama tuh, business owner sama investor. Iya, iya. Tapi kalau saya sendiri punya pemahaman bahwa entrepreneurship itu masalah mindset sama karakter. Termasuk Iya, iya. employee sama self-employed itu juga sebetulnya dia bisa punya entrepreneur mindset gitu. Nah, Mm, kalau saya sih ngelihatnya gini, entrepreneur itu kalau ada kata lain yang bisa mewakili yang menjelaskan entrepreneur itu apa? Ya, jadi mm. entrepreneur itu sebetulnya adalah tentang value creation. Jadi Nah, itu kata kuncinya tuh. ya Value creation. menciptakan value ya. Eh, karena kalau kita lihat nih, yang di kuadran kanan ini adalah orang-orang yang bisa meng-create Ya, value that's of good. money lebih gede daripada yang di sini gitu. Nah, bahkan Hmm, entrepreneur journey itu eh, nggak mesti setiap orang tuh langsung masuk ke bisnis. Artinya kalau hmm, ada orang yang dia kerja dulu, dalam konteks hmm. itu dia mencari value of knowledge, dia mengkapitalisasinya sehingga dia punya mindset gimana sih ngejalanin sebuah Oke. perusahaan jalan. Di situ mungkin dia sebagai staff, supervisor, manager, itu dia sedang membangun value knowledge-nya gitu. Terus dia mulai bisnis sendiri gitu, sampai bisnis sendiri itu nanti disistemkan dalam sebuah Oke. organisasi jadi CV atau jadi PT, kemudian dia exit dari sini, dia jadi investor kan gitu sebenarnya. Nah, eh, nah kenapa harus value creation? Karena dalam bisnis itu ada 3 level dari value. Pertama value, kedua price, yang paling bawah itu cost. Jadi tadi diulangi lagi ke yang employee. Dia value creation juga, cuman skalanya beda ya sama Dia yang SBI. dia value creation, dia meng-create value untuk orang lain karena di situ dia sebagai. Ah, oke. Tapi sebetulnya dia harus punya mindset entrepreneur. Jadi bagaimana misalkan dia jadi marketing manajernya untuk misalkan ya produk ya paling simpel lah jualan pisang gitu. Kalau dia sebagai entrepreneur, marketing manager itu nggak cuman beli pisang dari petani kemudian dia jual dengan Hmm, harga atau margin 20%. Itu value-nya kurang. Tapi kalau hmm, marketing manager yang punya entrepreneur mindset, hmm, dia bikin si pisangnya itu pakai kemasan bagus, kemudian hmm, dikasih brand yang keren, kemudian dikasih hmm, story. Ini pisang pisang menyehatkan ya, yang dipanen dari petani wilayah Kabupaten Bogor yang memberdayakan hmm, banyak. hmm, hmm. Ada story-nya. Nah, itu dia dia memasukkan value terhadap produk itu gitu. Walaupun Ya, dia oke. karyawan di situ. Nah, ketika dia sebagai karyawan dia punya pengalaman, oh ternyata di perusahaan itu gini ya ngelola bisnis. Hmm, Ada bagian purchasing yang beli barang, kemudian ada bagian inventory yang ngurusin stok masuk, stok keluar, ada bagian komersial yang jualan, yang marketing, sama orang finance, accounting yang mendokumentasikan semua eh, hmm. putaran uang. Oh, saya mah kebayang kalau gitu mah saya mau bikin bisnis sendiri aja deh. Dia udah ngerti, barulah dia masuk ke sini nih. Ya, Ya entrepreneur journey dia, ya dia bikin bisnis sendiri. value-nya beda ya. Value-nya, Value-nya dia kalau di sini setiap keuntungan tuh dia berikan kan ke perusahaan, ke pemilik perusahaan. kalau yang berikutnya ke, Dia di sini hanya dapat gaji aja yang mungkin flat. Tapi kalau ketika dia jadi self employed, tapi dia punya konsekuensi untuk ngurusin semua, ya margin hmm, seluruhnya buat dia sebagai hmm, gitu ya, sebagai self employed yang mengerjakan sendiri. Nah, hmm, mungkin ketika jadi self employed dia mikir, "Waduh, ini ngerjain semua sendiri. Saya yang beli, saya yang ngurusin hmm, gudang, saya yang jualan, saya yang juga nyatet seluruh transaksi hmm, keuangan ya pusing juga." Akhirnya dia hmm. adalah business owner. Udahlah saya bikin PT aja, saya rekrut orang. Oh dari bisnis yang saya jalanin ini, saya udah punya uang cash flow untuk ngebiayain gaji orang gitu. Untuk perusahaan sendiri berarti ya. Perusahaan sendiri, Hmm, dia jadi business owner. Jadi ketika dia bikin CV atau PT, dia tuh sebetulnya sedang membuat organisasi ya sebuah hmm, sistem yang akan menjalankan seluruh proses bisnisnya
oleh organisasi sistem itu. Dia hanya yang memiliki itu aja. Jadi di sini Hmm. perusahaan. Nanti dia ngerekrut orang purchasing, orang gudang, Hmm. orang sales marketing, sama orang accounting finance yang ngurus ininya. Nah, jadi dia nih sudah, kalau udah di B ini dia menggantikan posisi seberangnya yang waktu dia jadi employee, dia bekerja kepada business owner, sekarang dia di business owner. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, ketika bisnisnya berkembang terus, misalkan cabangnya cuma di Bogor, eh, Hmm. tahun kedua Jabodetabek, tahun ketiga ke Jawa Tengah, tahun ketiga ke Jawa Timur, Hmm. tahun kelima ke seluruh Indonesia, dia mulai berpikir, ini saya udah jadi pemain besar ini dan sudah jadi market leader Hmm. di kategori jualan pisang tadi. Terus Hmm. juga mikir, duh saya ini masa sih ngurusin pisang terus gitu. Saya pingin juga membantu para petani, bahkan punya kebun, punya kebun pisang sendiri, membina petani sendiri. Nah mulai di situ ada sisi socio-technopreneur yang dia sudah mikir, ini masa cuman saya yang kaya sendirian, petaninya nih harus saya bantu juga, karena saya nggak bisa sebesar ini kalau tanpa bantuan petani. Di situ udah Hmm. ada sisi-sisi sosiopreneur, kemudian teknopreneur juga sudah mulai ada di sana karena misalkan dia berpikir untuk mengelola, let's say dia punya 100 cabang seluruh Indonesia, Hmm. kalau dikelola secara manual kan pusing, maka dia melibatkan teknologi, ya, pakai ERP misalkan Enterprise Resource Planning, mulai dari sourcing, pengadaan, mulai Hmm. dari stock management, penjualan dia bisa monitor real time tiap hari, tiap detik, walaupun itu jualannya di Papua misalkan. Sama Hmm. laporan keuangan yang real time juga, karena dia sebagai pemilik perusahaan kan harus tahu kondisi keuangan Hmm. gimana. Nah, ketika semua ini udah established, dia juga berpikir, ya udah dah, ini saatnya saya untuk scale up atau untuk mendapatkan di level berikutnya, value Hmm. value berikutnya. Akhirnya supaya lebih profesional, biasanya orang tuh berikutnya ke IPO, ya, initial public offering. Dia biasanya keluarkan sampai 30% dari sahamnya untuk dijual ke publik. Nah, bagusnya kalau udah dijual ke publik itu, transparansi itu benar-benar terbuka karena publik yang membaca tadi seluruh proses yang dia bangun. Sehingga dia akan membangun tim yang lebih profesional, sistem yang lebih profesional. Hmm. Nah, disitulah di IPO itulah dia kemudian nanti sebagai business owner akan dapat value berikutnya, yaitu dapat namanya capital gain. Jadi Hmm. Hmm. keuntungan dari modal awal. Jadi kalau misalkan tadi modal awal dia cuma 300 juta ya, itu kan minimum Iya. kita bikin perusahaan. Nanti capital gain dia ketika exit, dijual 30% ya, itu misalkan dia jadi nilainya 5 triliun, nilai valuasi perusahaannya karena sudah ada di 100 kota seluruh Indonesia misalkan. 5 triliun dia IP dijual ke publik 30%, berarti kan 1,5 triliun ya. Hmm. Nah itu 1,5 triliun itu berarti itu nilai pasarnya, dia punya, kalau misalkan dia sendirian, dia Hmm. punya 4,5 triliun. Gitu. Oke. Eh, Nah, ini menarik ya kalau kita urai satu tapi dalam lah gitu intinya ya. nah, Jadi, kan belum selesai Kang Wawan ceritanya. oke, siap, siap, siap. Heeh. Nah, dia kan dari situ sahamnya tuh dijual tuh ya, Heeh. 20% tuh. Dia dapat 1,5 triliun. Bayangkan dari 1,5 triliun itu dia bisa melakukan apapun gitu. Makanya Ya, di situ oke. dia jadi investor. Dia invest misalkan ke koperasi pisang ya di Bogor. Dia bantu di situ, dia sebagai sociopreneur, dia bimbing para petani pisangnya, Pak, ini selain jadi koperasi, jadiin PT. Kami nggak punya modal, Pak. Udah saya jadi investornya. Udah saya modalin sekian. Dia di situ jadi investor tuh. Kemudian di rantai pasca panennya, ini kayaknya supaya value produk saya lebih bagus, packagingnya bagus, kualitasnya bagus, saya harus pastikan rantai pasca panennya juga Heeh. maka dia invest di perusahaan logistik, di perusahaan pergunangan gitu. Terus Heeh. dia perlu backup sistem yang lebih sustainable nih. Dia invest di perusahaan IT. Jadi dia sebagai di level berikutnya, dia tuh menggunakan capital gain yang dia dapat itu untuk investasi di portfolio yang saling mendukung ekosistem bisnis yang dia kembangkan gitu. Heeh. Ketika semua ini udah jadi,
ya udah dia mah, mungkin nanti ya setelah ini udah lengkap nih portfolio bisnis di investasi yang mensupport seluruh Mhm, rantai nilai ya, value chain dari pisang itu sebut saja tadi dia, bisnis pisang. mhm, Ya pada akhirnya ya udah ini kalau udah jalan, dia akan retired, cuti dari kehidupan profesional ini, dia menikmati hidup dalam konteks dia mungkin jadi filantropi gitu, bikin yayasan, mmm, bikin, gerakan sosial yang lebih sifatnya itu, donation aja, jadi ngasih hibah ke orang. mmm, Nah oh jadi gitu. dengan itu ya, jadi kalau semua orang punya mindset seperti itu, journey-nya, jadi seru sih dan hidup tuh lebih bermakna gitu. Jadi ketika Mmm, dia berpikir di sini ya, saya suatu saat nanti hidupnya akan ceritanya kayak gini gitu, itu tuh akan apa ya, apa yang kita kerjain tuh benar-benar ada passion-nya gitu, ada purpose-nya gitu, ada banyak hal lah bermakna. Gitu Kang, dan kalau kita lihat kan memang begitu ceritanya ya. Ini sorry, mhm, mhm. potong. Iya iya, Ini Bill Gates tuh kan gitu. Dia awalnya mhm, employee, ya dia sebetulnya kan kerja sama Paul Allen, ngerjain gitu ya, mmm, waktu itu nama company-nya Microsoft ya. Ini mhm, mhm. Elon Musk kan awal-awal dia sebelum bikin PayPal segala macam tuh dia juga, kerja, Employee. Jack Ma juga sempat melamar ke sana kemari, KFC dan sebagainya. Sampai suatu saat dia tuh jadi self-employed, bikin startup itu kan, ya dia ngerjain sendiri semua gitu ya. Cuman sendiri 2 orang, 3 orang co-founder-nya, sampai akhirnya ketika makin gede dia bikin organisasi, PT, Mhm, sama investor, makin gede gede gede, dia exit, journey-nya jadi lain. Si Bill Gates kan sekarang tuh setelah dia keluar dari Microsoft, dia punya banyak investasi di perusahaan farmasi kan. iya Karena iya iya, aktivitas betul, Bill and Melinda Gates tuh lebih banyak di dunia kesehatan gitu, bikin rumah sakit, apa segala macam. mhm, Elon Musk setelah jual PayPal dapat 15 triliun kalau nggak salah, dia bikin perusahaan teknologi yang mengubah dunia gitu. Tesla, SpaceX gitu ya, Solar City dan sebagainya. Jack Ma sih mungkin dia nggak kelihatan sekarang bikin ada dari jejaring bisnis, tapi dia lebih ke sosial. Jadi eh, mhm. itu tuh menurut saya entrepreneur tuh nih value creation tuh value di sini dalam makanya disebutnya value ya bukan profit atau margin. Karena value ini bisa value yang sifatnya material maupun value yang sifatnya spiritual gitu, Iya iya, betul. teknologi dan sebagainya. Ya itu kata kuncinya menarik. Jadi itu kan, apa, another perspektif ya tentang, apa, entrepreneur. Saya lagi berusaha untuk bikin ininya, kuadrannya gitu. Apakah si value creation ini, antara job dengan sistem di satu itu ya, satu garis, eee, X-nya misalnya, Ya, yang horizontalnya itu job dengan sistem ujungnya, itu kan ada tuh ya, heeh, job dengan sistem, di X-nya tuh yang apa, yang horizontalnya, ya, vertikalnya private dengan public misalnya, ketemulah satu kuadran. Itu kan, apa, kuadran kita gitu, kuadran ide gile lah ibaratnya. Tapi bisa di ini ya, bisa dieksplor lah ya, bahwa, apa namanya, value creation journey itu ya tadi, cerita dari maksudnya si apa, si Robert Kiyosaki kan memudahkan kita untuk memahami cash flow-nya, tapi betul. dia nggak bicara tentang value kan, Ya, sementara kita bicara tentang value. Nah dia value-nya spesifik ke cash flow, masa nah, uang. betul. Nah Dan sekarang, ada value mungkin sifatnya kita value. Heeh, kita bekerja keras untuk menemukan kuadran juga, kuadran value creation gitu. Saya ketemunya baru yang horizontalnya antara job dengan sistem, kalau kita lihat ya di sini kan, ya, ya yang vertikalnya ini antara private dengan public company atau apa, sehingga ketemulah 4 tahap perjalanan value creation gitu. Itu bab satu tuh udah ya, di situ aja udah kayaknya sih buku-buku sekarang modelnya gitu ya, ya. visualisasi gitu. Nah, satu Eee, pengetahuan Kenapa? Hmm? yang kita ajarkan ke small business itu adalah mindset ini. Mereka tuh umumnya small business Hmm. ini self Iya employed, betul jadi betul. ngerjain semua sendiri gitu. Terus kalau ditanya, "Pak, ini tuh cita-citanya Bapak apa?" "Ya saya mah yang penting bisa nabung buat naik haji."
Terus nanti mhm. gimana kalau udah bapak tua segala macam, ya mungkin saya kasih ke anak. Itu kan kadang si bisnisnya itu tidak dalam bentuk bisnis entity, tidak dalam bentuk sistem. Kita Ya. arahkan ini. Nah, Maka berarti kan di situ, dia bikin PT, eee, bikin CV, ada makanya kita akan kasih legal support gitu kan. ya ya ya. Terus Nah, kata kuncinya antara job dengan sistem kan. betul, betul. Nah, itu kan di situ tuh yang Nah, digarisbawahin tuh. Nah, nah, ini ketika dia membangun sistem, ya, kita ide gile inilah yang akan membantu dia mensupport kebutuhan membangun sistem dia. ya betul. Oh, kalau bikin sistem saya harus bikin business entity ya, legal, CV atau PT. Iya Pak, kita bantuin. Kita kasih legal support. Terus Pak, saya harus rekrut ini atau orang marketing, HR segala macam. Tenang Pak, kita juga bisa bantu untuk outsource atau rekrutmen. Kita juga Mhm. ketika berkembang Ya butuh marketing agency segala macam semua. Jadi ini sebetulnya dalam konteks mempercepat ya supaya bisnis sistemnya terbangun secara solid, lebih established gitu. Dia nggak ngerjain sendiri. Kita kan sebagai enabler-nya gitu. ya Terus ya ya ya. coaching ya sampai dia benar-benar berkembang sampai suatu saat ketika memang dia bagus kan level exit itu bisa tidak harus selalu IPO. Di early Mhm. bisa disebut exit juga ketika ada angel investor masuk, ketika dia jual sebagian sahamnya sebetulnya dia udah exit sebagian gitu. Iya iya. Bisa Nah, dia di I ini ada sistem juga nggak? ada. Nah, makanya nanti ini akan Nah, dibahas di sini. orkestra mengorkestra sistem ya berarti ya? Iya, nanti kalau ngomongin exit itu kita Mmm, ngomongin tentang modern oh, financing. Nah, oke. financing itu cuman bank doang. Kalau zaman dulu itu, kalau orang pengembangan bisnis tuh cuman bisa pinjam ke bank. Kalau Mmm, sekarang di modern system financing tuh ada banyak. Ekosistemnya tuh ada yang disebut dengan yang level paling awal tuh angel investor, itu personal. mhm mhm. Personal Ya, yang oke. kita yakinkan di level berikutnya ada venture capital, private equity, baru later stage investment tuh IPO dan sebagainya. Tapi nanti ketika dia cari uang itu, ini butuh ini nih, butuh pitching skill karena mempresentasikan bisnis kan, bukan sekedar Mhm ngobrol biasa gitu. Itu butuh mhm. pitch deck, isinya Mmm, apa, segala macam itu nanti di bootcamp itu kita ini iya kan. iya iya. Jadi ceritanya begitu sih antara Mhm journey entrepreneurship ini memang UMKM kalau disuruh jalan sendiri itu pertama dia belajarnya akan panjang, kedua dia butuh kolaborasi sama pihak lain yang mensupport, dia nggak bakal bisa menyediakan kebutuhannya sendirian. Dia butuh enabler. Makanya kita nih hadir sebagai buddy-nya mereka lah. mhm mhm mhm. Mereka yang paham core bisnis kan mereka tuh. Kita Mhm support aja ngegedein, tapi kita dapat sebagian lah atas jasa yang kita perbantukan. Kita dapat eh, mhm. apa unit of economics di situ ya dalam bentuk margin atau fee atau commission gitu. Mhm mhm. Begitu, Kang. Iya iya. Ini Satu satu lagi, slide aja. ini saya tambahin satu lagi, ini yang penting. Mhm. Jadi Iya. mindset UMKM tuh biasanya berubah ketika kenapa saya harus bikin PT? Itu ketika mereka memahami laporan keuangan sebetulnya. Nah, makanya ini literasi keuangan ini penting untuk UMKM. Karena kalau mereka Mmm, neraca aja ya, maknanya neraca itu apa? Itu memang bikin PT itu menjadi keharusan. Karena kapitalisasi aset itu adanya tuh di kuadran kanan kan. Kan mmm, di laporan neraca itu sebelah kiri aset, sebelah kanan tuh liability. ya sumber pembiayaan aset dan eh, apa gini lah cara cerita itu sebelah kiri itu aset yang terkapitalisasi, yang kedua tuh sumber uang untuk membeli aset. Nah, sumber uang membeli aset itu kan ada dari liability ya, hutang, sama satu lagi equity kan, dari Mhm modal. mhm. Modal. Ya. Nah, mindset UMKM tuh biasanya dia tuh nggak ngelihat bahwa perusahaan yang dia bikin atau bisnis yang dia bikin tuh akan menjadi besar ketika dia menjadikannya dalam bentuk PT. Karena laporan neraca itu hanya ada dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Kalau laporan Mmm, pribadi itu agak susah karena dia tidak mengikuti aturan PSAK lah ya, peraturan mhm akuntansi gitu. Nah, mhm.
Sedangkan kekayaan yang sesungguhnya itu sebetulnya nanti akan terkapitalisasi pertama di sini ada equity sama aset. WT. Mm-mm. Jadi aset yang banyak kalau tadi cerita lagi ketika seorang UMKM tadi ya, yang bikin Mm-mm. perusahaan sampai 100 kota itu dia sebetulnya sedang mengkapitalisasi asetnya yang 100 kota tuh di sini mungkin berbagai macam gudang, stok, Mm. uang, Mm-mm. dan sebagainya. Dan ekuitasnya akan nambah. Ketika untung kan nanti disimpan sebagai retain earning. Ya, Mm. modal yang disimpan, kemudian termasuk ketika nanti exit yang dilihat itu adalah nanti seluruh ini kekayaan perusahaan itu ada di cash flow kan. Mm. Nah, kalau orang-orang yang di sebelah kuadran kiri tadi, employee sama self-employee, dia itu perputaran uangnya itu hanya di sini aja. Dia dapat gaji, Ya, rawan itu. eh, keluar kan jadi biaya macem-macem lah untuk biaya bulanan gitu ya habis. Dia tuh nggak terkapitalisasi jadi aset gitu. Tapi kalau udah jadi company itu tuh ya semua Ya, ya. jadi aset perusahaan. Atau Mapan itu. heeh. Makanya Tapi ini kalau salah satu ya, materi ya betul. awal tuh memang ini penting membangun mindset tuh bisa nanti mungkin dengan bahasanya mereka ya Mm. kita perlu terjemahkan Ya, bahasa yang lebih value mudah. creation, terus neraca ya bahasanya nanti. Kalau si Coach Lira Puspa itu yang untuk yang ini ya, untuk yang cash flow itu simple juga dia. Dia bagi jadi 4 stage ya. Ya, Yang itu tuh, yang neraca tadi laporan. ya. Nah, slide 9. Jadi rawan, aman, nyaman, mapan. Nah, keren tuh kata-katanya. Kita kan bisa ngutip ya dari buku dia gitu, kita minjem. Dan itu unik ininya, jadi ibaratnya kalau kalau yang rawan itu, ibu coba kalau gajinya dihapus, ibu bisa hidup enggak? Enggak. Nah, ibu rawan. Hmm. Gitu, sesimpel itu gitu. Ya, ya, ya. Terus misalnya ibu punya jadi guru, ajar les, itu kan bukan bukan self employee ya, ngajar les. Ya, Coba hapus yang itu, coba hapus yang gaji, masih masih bisa nutupin nggak kebutuhan yang mendasar ya, makan segala macam. ya, yang Udah kedua yang hmm? setelah rawan apa? Rawan itu kalau Nah, setelah rawan, aktif, rawan, aman, nyaman, mapan. ya, berarti ini aman lah ya, mungkin rawan, aman, nyaman, mapan. Iya betul. Jadi mapan itu kalau kalau apa pasif income-nya sudah bisa menghidupi gaya hidupnya beserta kebutuhan pokoknya. Ya, 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 Bisa nonton, bisa beli buku gitu. Kalau aman tuh baru terpenuhi kebutuhan dasar ya, ya, gitu. Bisa aja bisnis dia punya, tapi self employee gitu bisnisnya sebetulnya. ya, Sebetulnya self employee bukan bisnis karena dia kayak tukang mie goreng tuh yang kalau ditinggalin sakit gitu. Dia sebetulnya kan bukan bisnis. Bisa jadi dia self employee sebetulnya ya. Tapi berasa bisnis kan gitu, UKM tuh. ya. Nah, Gitu. satu lagi, Kang, nih, Mm. Mm, mm, mm. naik kelas, kalau menurut saya itu begini, ya, simpelnya kalau Ya, bahas, ya, ya. Oh, gitu. Beli ya, jual. ya, Ini ini agak, keren ya. Sayang banget ini kalau nggak uh, dipublikasi nih. jadi ada waktu, kan waktu itu Mm. jalannya bisnis dia ya dari waktu ke waktu, sama ini um, Oke. omset dia. Orang tuh biasanya UMKM tuh kan cuman cuman beli jual aja atau jual beli ya. Mm, Dia beli jual, mm, kan dia beli dulu baru jual. Beli jual, mm, dagang lah. Ini tuh level entrepreneurship yang paling basic. Di sini kalau dia jualnya ngasih value added, ada value creation, dia entrepreneur. Tapi kalau dia beli jual tanpa ada nambahin sesuatu, dia sebetulnya sebagai pedagang aja, trader gitu. Ya misalkan beli mm, pisang satu sisir dijual satu sisir, cuman dia dapat margin 20% itu dagang. Tapi beli pisang satu sisir, dia kasih kemasan, dia kasih value added, mm, dia jual, dia sudah mulai jadi entrepreneur, tapi di industri trading gitu. mm, mm. Naik kelas itu dia ketika dia bikin PT. Ya. PT ya, langsung ya, direct PT ya. Karena yang bisa exit itu hanya PT, CV itu Oke. profitable nanti. Nah, Hmm. kalau PT ini sebetulnya ketika orang bikin PT itu udah mulai ada mindset dia bikin sistem. Karena Ya, PT ya, ya. ada komisaris, ada direksi, dan di level Hmm. operasional dia punya tim manajemen, manajer. Oke.
Dan kalau dia udah bikin PT gitu, dia sebagai direktur, dia akan malu sendiri gitu. Masa jadi direktur nggak ngapa-ngapain, nggak berkembang, nggak punya perencanaan, nggak punya strategi gitu ya. Hmm. Itu membangun naik kelas mindset juga, naik kelas Ya. secara bisnis entity-nya naik kelas, mindset-nya naik kelas. Nah, kita nanti support di sini dia segala macam untuk supaya diinkubasi lah. Ini proses inkubasi itu di sini. Ya. Hmm. Nah, setelah inkubasi seperti halnya bayi yang baru lahir, dia udah sehat, udah kuat, barulah dia kan bisa dilepas tuh itunya berbagai macam peralatan medis ya yang Hmm. buat dia inkubasi dia. Inkubatornya, infusannya kali. Iya, disinilah dia udah mulai berjalan dan lari kencang gitu. Hmm. Yang up nih di sini. Kemudian setelah gede itu nanti eh, Jual. ke sini exit. Jadi dijual tuh nggak mesti seluruhnya kita jual 100%. Jadi bisa sebagian ya, bahkan IPO tuh kan hanya 30%. Jadi kalau seandainya Kayak mindset, ruang guru gitu ya. ya tergantung sebetulnya si foundernya. Pendiri, Hmm. dia memang mau exit total ya dia jual semua. Kayak Hmm. Elon Musk itu menjual semua. Dia udah nggak ada hubungan sama PayPal. Udah deh saya nggak Hmm. ngurusin bisnis teknologi payment, saya akan ngurusin yang lain. Udah dia 100% dijual. WhatsApp jual ke Facebook itu 100%. Itu namanya akuisisi. Hmm. Tapi kayak Alibaba, si Jack Ma, itu dia nggak exit 100%. Dia jual sebagiannya kan, dia terdilusi ya. Kalau nggak salah dia tersisa tuh sekarang cuma 11 atau 13%. Termasuk Mark Ya. Zuckerberg juga sekarang tuh tinggal 13% sahamnya. Jadi dia masih sebagai pemilik perusahaan itu, cuman dia sudah bersamaan dengan investor lembaga maupun publik gitu ikut memiliki. Nah, bagi Oke. keuntungan menjual tuh apa dia dapat ini namanya capital gain. Jadi perolehan atas modal. Kalau dia modalnya dulu 300 juta, kemudian nilainya jadi 3 triliun, itu kan berapa kali lipat gitu loh capital gain-nya. Hmm. Hmm. Ketika dia menjual itu, dia bikin lagi nanti tuh invest lagi, bikin PT lagi gitu. Hmm. Jadi muter di sini nih entrepreneur tuh. Hmm. Jadi, dan di sini dia value creation, dia lagi mungkin sesuai dengan life purpose-nya. Kalau dia life purpose-nya ingin membangun ekosistem pertanian modern, meningkatkan taraf hidup petani pasca panen, pedagang produk pertanian, dia mungkin akan invest nanti di portfolio perusahaan-perusahaan yang memang mensupport untuk berkembangnya sektor pertanian itu. Type purpose itu dibahasnya di sini apa di yang atas tuh tadi? Value creation ya? Ya, sebetulnya sebelum ngomongin macam Hmm. entrepreneur, Ya. merenung dulu, nanya ke diri sendiri, sebetulnya tujuan saya Oke, bisnis. oke, oke. Terus Jadi kalau ada life purpose, ada entrepreneur journey, ada cash flow neraca, terus yang keempatnya naik kelas, ini apa nih? Ini company journey lah ini ya, bisnis journey-nya ya. Ini entitas bisnisnya kan, ya, yang ini ya, ya. Ini bisnis ya, bisnis ya betul. bisnis journey-nya kan ini ya. Yang di atas kan entrepreneur journey-nya. Ya, Dia diri sendirinya dia kan. tapi ini sengaja kita Ya, bikin sederhana lah buat si ya, ya, ya. Jadi ibaratnya punya life purpose di ujung ya, kemudian dirinya sendiri value creation tadi ya, ada journey-nya, dia punya journey sendiri, ya, kemudian dia salah satu pertimbangannya lu ngelihat itu ya neraca tadi ya. betul. Ini untuk Hmm. membangun mindset bahwa Sadaqallahul azim. Coba tuh. Itu jadi si ini tuh sebentar. Sebentar Kang, sebentar. Ini kok saya salah unmute. Sebentar. Halo, Kang nah, Baban? Nah, oke. si neraca itu ke entrepreneur journey apa? Neraca itu untuk ke entrepreneur journey, ke cash flow quadrant untuk memahami kenapa dia harus jadi bisnis Oh, dan investor. Karena ini heeh. mindsetnya kapitalisasi kekayaan itu
hanya bisa dipahami dengan memahami neraca, Heeh. neraca gitu. Tapi ini memang orang accounting akan makin connect, tapi menurut saya nanti bagian dari mungkin kalau di bootcamp itu ya ada mungkin satu sesi lah tentang memahami kekayaan lewat laporan keuangan gitu, tapi Iya, disederhanakan. iya. Iya, kayaknya itu jadi kalau saya lihat ini yang bab satu ya, lebih ke yang satu life purpose aja udah panjang tuh, bisa maksudnya bukan panjang ya, udah satu satu yang mereka harus dapat tuh setelah baca buku itu dikasih form, mereka tulis lah gitu ya, ibaratnya lah. Bayangan saya nih, bukunya Ya. ya. Kemudian yang kedua, Yang yang itu tuh sebelum lupa ya, ini masuk biar ter-record. Nanti di bootcamp itu semua ini kita record ke dalam satu mhm, iya betul. aplikasi yang mereka tuh punya journey-nya itu ter-record oleh sistem gitu. Iya, Jadi iya, 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 iya. itu dia login, dia punya profile, bisnis saya apa. Nanti itu Mhm, timeline gitu. Dia mhm, apa sebetulnya cita-cita Anda? Apa Anda mhm. jadi dia ngisi semua gitu. Jadi dia tuh Iya, wah ternyata iya ya saya tuh kalau selama ini kan workshop itu biasanya nulis gitu ya. Terus setelah itu mhm, ada simulasi, dia presentasi. Ini semua kita dokumentasikan dalam platform. Jadi mmm, journey-nya dia tuh ketika ikut bootcamp tuh semua ada di situ. Sesuai iya, dengan iya, iya. nah, Ya ini kan, jadi di bab satu stressing-nya ke destination and journey kan. Destination itu adalah life purpose, jadi mau ke mana, mau ada di mana, kan gitu ya. Itu yang kemudian self talk kan, berdialog dengan diri sendiri kan dia, apa, jangan-jangan banyak UKM yang tidak punya keterampilan berdialog dengan diri sendiri, ya, bertanya deep inside, dirinya itu seperti apa kan, destinasi dan journey. Sebenarnya 2 itu aja kalau saya dengar uraiannya ya, gitu. Entrepreneur mindset itu tentang why, jadi kalau di bab satu ini kalau mereka menemukan the big why, apa, why yang paling besar kenapa mereka menjadi entrepreneur itu ya, udah menggugah menggugah itu aja sebetulnya targetnya bab satu itu, ya, kalau menurut saya ya. Nah itu kan dari situ, cuman dari uraian tadi Kang Heri tadi, ada 3 kan, life purpose, entrepreneur journey, dan business journey, 3 itu. Nah ini kan why nih kayak entrepreneur, why ini kan business journey kan. Nah, mungkin yang neraca ini yang neraca ini apakah nanti ada pembahasan khusus, misalnya ya, misalnya di life purpose gitu, kenapa harus kaya atau apa, jadi menggugah dia tentang menjadi kaya, misalnya contoh, kaya itu adalah cita-cita semua orang gitu, ya, atau kaya itu bisa atau apalah gitu ya, Anda semua bisa kaya, lah gitu ibaratnya ya. ya, Nah, baru kita jelasin ini nih. ya. Sebetulnya ini juga Mhm. penjelasan untuk menjawab mengapa saya harus bikin PT dan menjadi investor. Oh, gitu. Dia kan ke kanan. Kalau menjadi kaya itu kan konteksnya ke spiritual ya, ke life purpose dan sebagainya. Kenapa Mhm. saya harus Oh, bikin lebih ke PT situ. dan orientasinya itu value creation, karena value creation tuh adanya tuh sebetulnya di sini nih, di Ya, neraca. ya, 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 ya. Itu yang tadi yang value, price, sama itu Ya, belum nah ini nih. eee, jadi value, price, sama cost tuh gini, kalau dalam konteks pisang tadi, cost itu kan pisang yang dibeli dari pemasok, Mhm, dari supplier, misalkan mhm, 100. Kalau dia sebagai pedagang, dia paling jual ya pisang itu misalkan mhm, jadi 120, nggak diapa-apain tuh, dia untung dapat 20%. Tapi kalau value, dia tuh menciptakan pisang yang dia beli itu ada added value-nya, dikasih kemasan, dikasih brand, dikasih story, kemudian channel-nya juga mungkin dia tentukan dan sebagainya. Jadi value itu nilainya lebih besar dari price. mhm, mhm, mhm. Tersebut produknya itu nanti punya perceived value. Jadi kalau price itu kan sebetulnya ini cost plus margin aja gitu. Ya, betul, betul. Kalau perceived value tuh kita tuh lagi membangun nilainya tuh pantasnya sekian gitu. Kayak Tesla itu tuh harganya bisa 1,5 miliar, 2 miliar. Padahal ongkos produksinya tuh nggak Ya, sebesar ya, 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 karena ya. dia ada nilai yang dibangun dan orang mempersepsikan nih keren, ini ramah lingkungan, bebas ribet, nggak usah ngisi bensin dan sebagainya gitu ya. Oh, padahal naik Grab aja ya?
Nah, Kalau jadi mau. heeh, Oke, oke. si entrepreneur tuh harus membangun ini nih, perceive value dengan berbagai macam creation, creativity. Oh, jadi Nanti kalau dia organik misalnya ya, heeh, jual-jual produk-produk hidroponik atau apa kan yang dijual sebetulnya value-nya ya? betul, bukan jualan sayur gitu, Mmm, jualan fries aja. Dia harus 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 bikin ini nih ya, 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 ya. Nah, entrepreneur itu sebetulnya Mmm, ketika nilainya mau gede itu dia harus membangun value di ini semua. Ya value yang sifatnya spiritual, itu life purpose, maupun value yang sifatnya eee, oke. economical, finansial gitu. Mmm, Makanya nanti step berikutnya kita tuh sebetulnya untuk membangun value itu nanti di sini nih. Ada level-level inovasi. Tapi ini menurut saya sih di bab berikutnya aja. ya, ya, itu cukup Pokoknya tuh yang 3 tuh, menurut saya sih sampai slide 10. untuk pagi ini cukup dulu lah ya. Heeh, Mhm, supaya oke. Kalau mau di ini kan, akhiri ya, kalau mau sambil nyicil sih sebenarnya tiap slide tadi aja diomongin, tiap slide tuh. Ini kan slide standar ya ya. kayaknya ya? Mhm. Heeh, Ini kan gitu. ini kan saya, rekam nih, jadi nanti tinggal kalau Siap, mau siap, siap, Kak. Heeh, heeh. tinggal denger lagi aja obrolan kita ini. Heeh, ini kan udah jadi satu audio slide nih, Ya, lebih dari 20 menit ini, satu episode Netflix nih. ya, ya. Ini Oke, ada. Kang Wawan kan mau jalan ya? Iya, heeh, Mangga. Heeh, Heeh, nggak apa-apa, heeh. Ferry baru masuk nih. Ya Woi, udah boleh sampai jam 7 lah, nggak apa-apa, sampai jam 7. heeh. Kang Ferry, Kang, Kang, saya mau nanya yang soal tadi Kang yang neraca Kang. ya, Neraca itu kan di situ nggak ada equity Kang, semuanya jadi aset. enggak, equity ada di bawah. Sebetulnya ini tuh kan arus kas ya. Equity itu kan dia tuh bukan, dia tuh hasil dari arus kas. Memang sih ini saya ngambilnya dari si slide Robert Kiyosaki, tapi mungkin nanti di slide kita punya yang Ada equity itu kan, di bawah liability kan. Jadi ya. uangnya itu masuknya di equity kan, nggak semuanya di aset kan. Enggak, kalau uang gini, kan ini kalau neraca itu ngejelasin, kekayaan ini didapat dari mana, gitu. Kekayaan ini kan ada 2, ada yang sifatnya lancar, artinya liquid, bisa digunakan, dalam waktu cepat, sama yang fix, yang nggak bisa digunakan dalam waktu cepat, kayak tanah, gitu. Nah, Hmm. dari mana dia dapat aset ini? Pertama dari hutang atau dari modal, Ya, gitu. Nah, kalau sebetulnya penjelasan tentang, neraca ini kan neraca ini hanya applicable untuk PT atau CV. Kenapa? Karena aturan PSAK, aturan accounting itu ya ini organisasi bisnis gitu yang bisa dibuatkan secara teknis ya si laporan keuangannya itu sehingga ketika perusahaan itu berjalan dia itu kan sebetulnya sedang mengkapitalisasi aset, nambah cabang baru, nambah kantor baru, marketnya lebih banyak dan sebagainya itu di sini nih. Caranya dia bisa lewat hutang atau modal yang ditambah atau hasil dari usaha itu kan namanya retained earnings itu laba ditahan tuh masuknya ke sini. Nanti dia bisa gunakan lagi ke sini gitu atau lewat investasi masuk dia belanjain ke sini atau lewat pembiayaan bank atau apapun masuk ke sini gitu. Nah, kalau sebagai pribadi ya yang ngejalanin tadi kan mindsetnya kalau di sini kita tuh punya keterbatasan untuk mendapatkan akses hutang maupun modal, termasuk memperbesar aset itu susah karena yang jalanin sendiri gitu. Kalau ini yang jalanin sistem. Kalau sendirian memang dia bisa ngurusin sendirian gitu ya, 10 titik di seluruh Indonesia, almost impossible gitu. Di hari ini dia di Bogor, nanti siang dia harus ke Papua, nanti sore dia harus ke Padang, itu almost impossible. Tapi ketika dia punya sistem, dia tinggal bikin aja cabang di Padang, cabang di Papua, punya sistem tersendiri di sana yang dari hari ke hari itu dia mengkapitalisasi asetnya itu dalam operasional perusahaan gitu. Jadi ini sebetulnya neraca ini untuk menjelaskan betapa pentingnya memiliki sistem karena kekayaan itu nanti yang akan menggenerate, yang akan menghasilkan kekayaan dalam bentuk aset dan cash flow itu adalah sistem, bukan dirinya. Gitu. ya. Mungkin kita perlu, ini bagus sih maksud saya gini. eh
dari kuadrannya Robert T. Kiyosaki, kita konekkan dengan kelebihan dan kekurangan, cuman dari dalam konteks laporan keuangan gitu loh. Jadi kayak keuangan pribadi gitu loh, Kang. Yeah. Misalnya gini, kayak employee misalnya. Employee itu kan kalau kita konekkan dengan pemahaman terhadap kekayaan dari perspektif laporan keuangan, dia itu sebenarnya poverty yang sebelah kiri lah, paling kiri lah, gitu kan ya? Ya nggak sih? Ya, ya. Ya kan, dia itu adanya di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia dapat income, tapi income-nya itu nggak cukup untuk memenuhi keinginan dia untuk mendapatkan aset. Jadi habis buat expand aja. Ya, ya. Ya begitulah maksudnya gitu kan, Kang? Ya, cuman karena ini sekarang lagi nyiapin buat yang bagian awal, mungkin menurut saya tidak terlalu dalam. Nanti yang penjelasan barusan itu kita bisa bahas nanti ketika ngomongin Gimana? di Gimana sini. itu? Oh. Ngomongin financing. Karena itu yang penting itu mindset-nya aja di sini. Tapi intinya adalah yang tadi itu dibahasakan secara lebih sederhana aja. Karena ini kan UKM ya, mereka bisa jadi nggak punya background literasi keuangannya juga rendah. Kita harus bahas secara lebih lebih sederhana lah. Tadi istilah Kang Baban tuh rawan, mapan, aman, rawan, aman, nyaman, mapan. Ya. Rawan, aman, nyaman, mapan. Jadi kalau rawan itu dia hanya punya pendapatan dari aktif employee kan, dan yang bisa dipenuhi hanya kebutuhan pokok, makan, dia nggak bisa nonton, nggak bisa mikir-mikir kalau mau ke rekreasi gitu. Jadi itu kalau yang aman itu aktif income tapi bisa menutupi kebutuhan pokok dan hidup gitu. Nah, nyaman dan mapan itu udah ada passive income. Tapi untuk yang nyaman, passive income-nya hanya untuk kebutuhan pokok. Nah, kalau udah yang mapan gitu, mapan sama nyaman ketukar tuh. Yang nyaman terakhir itu kalau pokoknya antara dua itu ya, saya lihat lagi bukunya. Ya intinya kita bahas Gitulah. secara lebih sederhana lah untuk ini target audiensnya mahasiswa sama small business. Iya, betul. Kita mungkin bahasakan dengan bahasanya mereka yang lebih sederhana. Nanti di bootcamp, ini kan antara bahasa buku sama bootcamp mungkin bisa tingkat pendalaman. Ini kan kita masih eksplorasi aja dulu. Cukup sih dengan penjelasan tadi ya. Ini satu bab ini panjang ini. Iya. Kalau kita pakai materi ini, jadi harus makanya skema kuadran itu menjadi matriks itu menjadi penting sebetulnya. Yang kemarin kita diskusikan, buku ini mungkin tidak penuh dengan kata-katanya kata kunci, deskripsinya singkat, ringkas, tapi ada QR code gitu. Jadi kalau mereka mau ini podcast gitu. Intinya sih itu sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Jadi visualisasinya betul-betul dimanjakan lah si pembaca ini dengan matriks, dengan gambar. Tadi Kang Heri ngasih gambar Bill Gates aja saya udah kebayang. Ya kan, ngasih gambar Bill Gates, mungkin di bawahnya dikasih, misalnya dikasih journey-nya dia dari karyawan tahun berapa. Kayak gitu-gitulah, itu simple banget, tinggal dikasih kalimat satu paragraf gitu. Nah ini nih kayak gini nih, Elon Musk tahun sekian, misalnya ya, termasuk Kang Heri juga tuh, Jack Ma. Ini makanya presentasi buat teman-teman alumni. Jadi artinya saya gini Kang Heri, begitu kita nulis buku, saya waktu di Alex itu 35 pertanyaan dikasih. 35 pertanyaan itu adalah bagaimana si pembaca apa yang terjadi ketika pembaca membaca buku itu. Ya. Jadi makanya mereka apa nulis, mereka apa ngisi kuis, kuesioner, atau mereka mendengarkan atau apa gitu. Jadi buku sama podcast emang. Menurut saya sih ini jadi diferensiasi buku ini sih. Betul. Jadi bukan hanya buat orang visual ya, buat orang auditori juga. Iya, dapat jadinya. Ada orang kinestetik juga. Orang kinestetik juga dapat karena dia kan ngisi.
akhirnya ngisi Oh, misalnya apa sih tujuan kamu berbisnis? benar. Tuliskan. Gini, Nah, saya kan estetik tuh kepikiran dapat. untuk mengkapitalisasi pembaca tuh nanti supaya masuk ke platform kita. Jadi misalkan kamu mau mengetahui entrepreneur journey kamu, silakan scan ini. Scan itu sebetulnya nanti dia akan diminta untuk Masuk. login ke platform kita atau download. Ya, Ya, itu betul. nanti dia ngisi login segala macam kan. Jadi seluruh pembaca Iya, kalau misalkan kita bikin 500.000 eksemplar, berarti downloader atau user dari platform kita tuh 500.000 juga. Kalau semuanya ini ya melakukan hmm, journey-nya. Jadi si pembaca itu baca bukunya, dia bisa dengar lewat QR code ada podcastnya, dia juga bisa ngikutin alur cerita ini dengan cara akses di apps gitu. Wah itu iya keren banget. betul. Gitu. Jadi, nah kita tinggalkan memprovide semua konten yang dibutuhkan, kan Ya. gitu. Nah, Berarti podcastnya, saya langsung kepikiran ini cara monetisasi semua pembaca kita karena mereka login, mereka tuh bakal ngasih nomor WA sama iya email. betul. Udah nanti marketing apa kalau misalkan ada bootcamp kita blast lah ke mereka, Iya kasih betul gitu. saran khusus segala macam. Jadi Nah, makanya ini buku ini bukan sekedar bikin buku, ini itu titik awal untuk menciptakan market. mhm, Kita ini akan nangkep potensial market kita untuk seluruh ini nih core bisnis kita sama non core ini dengan cara mhm. menangkap mereka lewat buku yang mereka baca, tapi mereka punya experience dengan buku itu, login, ngasih email segala macam tuh. Jadi nanti terkapitalisasi tuh kita langsung nggak usah lagi nanti campaign bikin iklan atau apa kalau ada acara langsung aja email blast. Iya betul. Lah, Dan bisa jadi yang nggak beli buku juga iseng-iseng scan kan? ya, mungkin nanti kita ini kan juga ya Oke. apa alternatif selain buku yang sifatnya fisik itu bisa Google Playbook itu juga Ya, bisa ya. size. Jadi kita nggak usah produksi buat penerbit. Jadi kan dalam bentuk e-book tuh, tapi jelas ada harganya gitu tuh langsung dalam bentuk rupiah. Itu nanti portfolio ininya lah buku di Iya. Ini sih digital. digital flyer taruh di IG aja dikasih scan QR code udah dapet tuh Ya, masuk akses kan ya, ya. ke web kita gitu, ke apps banyak sih. Jadi dan ya kita mungkin benchmark-nya buku-buku Riyad Kasali lah ya. Kalau saya lihat sih dari segi konten, cuma kan dia masih jadul, Ya. masih buku yang dibaca gitu. Kalau ini kan buku didengar, buku dikerjain gitu. Jadi Kita juga namanya jangan buku ya, nanti apa ya, experiential book atau apa, coba cari Kang Bambang boleh boleh. untuk supaya orang tuh ini bukan sekedar buku biasa gitu. Gitu. Ya ya ya. Oke. Hmm.